Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa 'allama bil qalam ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah yang menciptakan manusia dan mengajarinya penjelasan serta mengajarinya dengan pena tentang apa yang belum ia ketahui. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba dan utusannya. Semoga sholawat salam tetap tercurah kepada hamba dan utusannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh keluarga dan sahabatnya. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita jumpa lagi di channel Cermin Ceramah Minimalis. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu tema dengan judul tipu daya setan dalam menyesatkan iman manusia. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah hadis bahwa ketika seseorang menghadapi sakaratul maut atau naza, maka setan selalu berusaha untuk membuat tipu daya dengan mendatanginya seraya berkata, tinggalkan agama ini dan katakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada dua, agar kapanpun selamat dari segala penderitaan dan kepedihan sakaratul maut. Ini adalah kejadian yang sangat berbahaya dan mengkhawatirkan bagi ketetapan iman seseorang. Oleh sebab itu, hendaklah kalian selalu mendekatkan diri dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperbanyak ibadah kepadanya agar selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghadapi sakaratul maut. Abu Hanifah pernah ditanya, dosa apakah yang paling dikhawatirkan dalam melepaskan keimanan seseorang? Beliau menjawab, meninggalkan rasa syukur atas dikarunianya keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada rasa takut kepadanya di akhir usianya, serta suka berbuat zalim atau aniaya terhadap orang lain. Barang siapa di dalam dirinya terdapat tiga perkara ini, maka ia akan meninggalkan dunia dalam keadaan kafir, kecuali orang-orang yang mendapat hidayah atau petunjuk. Dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling menyakitkan bagi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut atau najah adalah dalam keadaan kehausan dan hati yang terbakar. Dan dalam keadaan yang seperti inilah setan mendapat kesempatan untuk melepaskan keimanan seseorang. Setan lalu datang di dekat kepalanya dengan membawa semangkuk air kental. Kemudian ia menggerak-gerakkan mangkuk tersebut di hadapan orang mukmin yang sedang menghadapi sakaratul maut tadi. Kemudian orang mukmin itu berkata, berilah aku air. Ia tidak sadar bahwa yang membawanya mangkuk itu adalah setan. Lalu setan berkata, katakanlah terlebih dahulu bahwa tidak ada yang menciptakan alam ini. Katakanlah bahwa tidak ada yang menciptakan alam ini. Setelah itu baru aku akan memberikan air ini kepadamu. Apabila orang itu memang benar-benar mendapat keberuntungan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak akan menjawab sepatah kata pun atas permintaan setan yang menyesatkan tersebut. Kemudian setan datang lagi dari arah kedua tapak kakinya, seraya menggerak-gerakkan mangkuk yang berisi air. Lalu orang mukmin itu berkata, berilah aku air, aku haus. Setan itu menjawab, katakanlah terlebih dahulu bahwa Rasul itu adalah seorang pembohong. Setelah itu baru air ini akan aku berikan kepadamu. Bagi orang yang celaka, maka ia akan menjawab perintah sesat tersebut, sehingga akhirnya ia meninggal dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min dzalik.
Sebaliknya, orang yang selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mendapat keberuntungan, maka ia akan mengembalikan atau menolak ucapan tersebut, karena ia sudah tahu siapa yang mengajak kepada kekufuran dan kesesatan pada waktu azal akan menjemput atau sakaratul maut, yaitu setan. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Abu Zakaria bahwa sesungguhnya ia adalah seorang yang ahli juhud, di mana ketika ia sedang menghadapi sakaratul maut, beberapa temannya sama berdatangan seraya mengajarkan kalimat thayyibah kepadanya, yaitu lafal. Tetapi Abu Zakaria justru memalingkan muka dari teman-temannya itu dan tidak mau mengucapkan sepatah kata pun apa yang telah diajarkan oleh teman-temannya tadi. Lalu teman-temannya mengajarinya kembali untuk yang kedua kalinya, tetapi ia tetap tidak mengucapkannya, tidak mau mengucapkannya, bahkan memalingkan muka dari mereka. Dan ketika teman-temannya mengajarinya membaca kalimat thayyibah tersebut untuk yang ketiga kalinya, Abu Zakaria berkata, "Aku tidak akan mengucapkannya. Aku tidak mau, jangan dipaksa aku." Melihat kenyataan ini, teman-teman Abu Zakaria pun menjadi kebingungan dan tidak menduga bahwa hal itu akan terjadi pada diri temannya, Abu Zakaria. Dan ketika Abu Zakaria tersadar kembali dari komanya, lalu ia membuka kedua matanya seraya berkata kepada teman-temannya, "Apakah kalian telah mengucapkan sesuatu kepadaku?" Mereka menjawab, "Ya. Kami telah menuntunmu untuk mengucapkan kalimat syahadat 3 kali, dan kamu berpaling 2 kali. Bahkan untuk yang ketiga kalinya, kamu justru berkata, 'Aku tidak akan mengucapkannya.'" Kemudian Abu Zakaria bercerita, "Sesungguhnya iblis telah datang kepadaku seraya membawa semangkuk air. Lalu ia berdiri di sisi kananku seraya menggerak-gerakkan mangkuknya dan berkata, 'Apakah kamu membutuhkan air? Apabila kamu memang membutuhkan air, maka katakanlah terlebih dahulu bahwa Isa adalah anak Allah.' Maka aku berpaling ke arah kiri. Lalu iblis mengikutiku dan berdiri di sebelah kiriku seraya mengatakan hal yang serupa. Maka aku pun berpaling ke sebelah kanan, dan untuk yang ketiga kalinya ia berkata, 'Katakanlah tidak ada Tuhan.' Maka aku langsung menjawab, 'Tidak, aku tidak akan mengatakannya.' Setelah itu iblis membanting mangkuknya seraya berlari. Jadi aku pada saat itu, aku sedang menolak iblis dan bukan menolak kalian. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba dan utusannya." Mansur bin Ammar juga telah berkata, "Apabila seseorang telah dekat dengan kematiannya, maka dirinya dibagi menjadi 5 bagian, yaitu hartanya untuk ahli waris, ruhnya untuk malaikat maut, dagingnya untuk makanan ulat, tulangnya untuk tanah, kebaikannya untuk musuhnya, dan setan untuk melepas keimanannya." Begitulah bagaimana setan melihat peluang di setiap kesempatan untuk menjerumuskan manusia. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saatnya kita menjalani sakaratul maut. Wallahul muwafiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.